Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama udah pernah bikin video di YouTube. Jadi video kali ini aku mau sharing pengalaman ya, dari aku sharing pengalaman belajar tes untuk mengikuti tes CPNS, yang kemudian dari aku mengikuti tes CPNS 2023 ke tes CPNS 2024 itu mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan ya menurut aku. Dari yang kemudian di tes CPNS 2023 itu aku dapat skor 366 ya kalau nggak salah. Pada saat itu aku urutan ke-6, peringkat ke-6, masih bisa punya kesempatan untuk ke SKB, tapi SKB pada saat itu karena dua formasinya untuk dua orang, tapi sangat rendah ya, skornya hanya 366 pada saat itu. Kemudian pada tahun 2024 ya aku ikut tes CPNS lagi dan mendapatkan skor yang cukup tinggi ya, dan alhamdulillah dapat peringkat pertama di SKD, yaitu dengan skor 405. Jadi di video ini aku mau sharing pengalaman belajar aku, kenapa bisa terjadi perubahan seperti yang signifikan seperti itu, apa yang pelajaran apa yang aku lalu aku mau sharing saja, sebetulnya mungkin bisa jadi insight buat kalian yang juga masih berjuang untuk di tes CPNS, yang mudah-mudahan nanti ada tes CPNS lagi. Jadi ya aku mau sharing aja saja di video ini. Jadi disclaimer ya, jadi aku tuh tidak pada tahun 2024 itu aku tidak mengikuti sama sekali les belajar CPNS itu, les belajar untuk tes CPNS itu aku tidak mengikuti satupun, baik itu online maupun offline ya. Kalau tahun 2023 itu aku sempat ikut online gitu, yang cukup terjangkau pada saat itu, hanya berapa ya, tidak sampai 100.000 lah, beberapa kali pertemuan. Dan memang dia tidak begitu terkenal gitu tempat lesnya, tidak seperti kalau kalian yang pelajar Japanese pasti tahu lah, tidak seperti Alfais atau Viracun gitu kan, beda bukan les seperti itu yang pada tahun 2023. Jadi kalau yang pertama itu ya tipsnya, yang pertama adalah dari kalian pilih formasi itu. Sebenarnya kalau ini harusnya ini salah satu tips yang sebenarnya kalau aku sih memilih formasi itu ya, kalau saya pribadi, yang betul-betul memang saya inginkan di situ gitu, supaya semangat belajar aku tuh tinggi gitu. Jadi kalau aku pribadi gitu, aku melihat informasi itu begitu. Sebenarnya kalau kalian mau lebih peluangnya tuh lebih besar, sebenarnya tuh bisa, misalnya kalian pilih di daerah-daerah yang sekiranya mungkin jarang orang yang pilih informasi di situ, bisa kalian pakai itu, karena ya memang masuk akal gitu. Kalian bisa lihat hasil tes CPNS ya, kalian bisa bandingkan gitu, di beberapa daerah itu ada dengan skor yang cukup rendah misalnya, tapi PG ya cukup rendah, itu sudah bisa masuk ke tahap SKB itu. Ada beberapa formasi yang bahkan sampai skornya sangat amat tinggi tapi tidak bisa masuk SKB karena pesaing lainnya ya lebih tinggi gitu. Jadi memang strategi untuk pilih formasi itu ya memang berpengaruh ya, sangat berpengaruh gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya pilih formasi itu yang saya memang inginkan di situ gitu, karena saya merasa bahwa ya persaingan manapun ya pasti tidak ada yang mudah begitu ya. Jadi dan saya itu kalau misalnya memilih yang diinginkan itu, biasanya motivasinya itu lebih
tinggi belajarnya gitu. jadi saya pribadi saya pilih formasi yang saya inginkan gitu memang gitu. Jadi dan ada terbuka pada saat itu dan saya inginkan, saya pilih formasi itu ya. Terus kemudian apa jadi kalau tidak ikut les Kak, belajarnya gimana? Jadi gini kan, kalau kalian belajar begini beda-beda, kita harus menganalisis dulu diri kita, lihat dulu kemampuan kita. Misalnya ada beberapa orang yang memang sangat butuh les ya, les secara online atau offline, dan menurut saya ya bagus gitu ya, maksudnya kalau kalian memang punya cukup dana ya, misalnya kalian yang ada yang les offline ya, offline itu sampai jutaan begitu, dan memang sangat layak lah gitu, karena memang pembelajarannya sangat intensif, hanya beberapa orang dalam satu kelas, kemudian kalian bisa belajar sangat amat detail di sana, dasar-dasarnya dan sampai semuanya gitu ya, maksudnya ya memang worth it gitu. Cuman kalau saya pribadi memang karena dana saya tidak cukup ya untuk itu, jadi saya kemudian cari alternatif lain yang kemudian bisa saya optimalkan gitu. Jadi yang membedakan pada saat tahun 2023 dan tahun 2024 itu cara belajar saya, yaitu lebih ke strategi belajarnya sih. Jadi tahun 2023 itu kan masih yang sebenarnya saya tuh daftar CPNS beberapa kali sebelumnya juga, tahun 2019 sama tahun 2020, pokoknya semenjak itu saya sudah daftar CPNS, tapi yang saya yang paling memang belajar itu memang tahun 2023 dan 2024 gitu. Kalau yang sebelumnya tuh ya sekedar itu ikut saja gitu, maksudnya tidak terlalu intens belajar ya. Jadi kalau 2023 itu memang saya sangat intens juga belajar situ, karena saya memang saya benar-benar pengen gitu untuk lulus di situ tahun 2023. Ya saya ikut pada saat itu memang kayak masih ngambang gitu, saya harus belajar gimana gitu kan. Dan memang pada saat itu juga tahun 2023 itu di situ adalah tes CPNS yang benar-benar konsep soalnya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya itu bagian TWK-nya. Jadi benar-benar di tahun 2023 itu tidak ada lagi hafalan begitu ya di TWK, tapi full betul-betul penalaran gitu di situ. Jadi memang banyak sekali tantangannya di situ, perbedaannya dari CPNS sebelumnya. Jadi banyak pada saat itu les-les yang kurang relevan akhirnya, apalagi mungkin yang sangat terjangkau gitu ya, seperti yang saya ikuti. Jadi pas saat itu saya ikuti les gitu ya, dan misalnya dia bahas di U-nya pun banyak sekali yang dia bahas, tapi sebenarnya kurang efektif karena banyak yang dia bahas sampai detail sekali segala macam, tapi ternyata itu tidak masuk gitu di tesnya gitu. Terus kemudian jadi ya itu pengalamannya. Kemudian tips yang tahun 2024, jadi itu saya jadikan pembelajaran. Jadi saya rasa oh ya ternyata memang tidak selamanya ya mengikuti les itu adalah pilihan yang paling baik gitu ternyata. Jadi mungkin kalau misalnya memang tidak punya kemampuan untuk kayak mendapatkan les yang benar-benar berkualitas ya, mending cari yang alternatif lain yang bisa. Jadi aku pada saat itu kayak aku lihatlah beberapa review ya, aku buat beberapa review kayak oh ini lesnya ini yang banyak soalnya masuk pada saat itu. Misalnya aku lihat oh ternyata Al-Faiz ya, lesnya Al-Faiz ternyata dia banyak loh TO-nya yang kayak prediksinya tuh sama yang pada saat kita ujian gitu, ternyata banyak ya dia begitunya, yang pembelajarannya itu ternyata konsep maksudnya kayak pemilihan materinya itu tepat gitu. Jadi kita tuh belajarnya betul-betul yang memang yang masuk nantinya gitu kan. Kalau itu kan berkaitan dengan numerasi ya, dan berkaitan juga dengan apa sih namanya itu istilahnya
analisis numerasi lah begitu, perhitungan begitu. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar cari platform yang betul-betul bisa mengarahkan kita ke ke konsep-konsep yang perlu kita pelajari gitu, akan jadinya belajar tapi banyak belajar tapi justru yang kita pelajari itu tidak masuk gitu. Misalnya dia banyak kayak belajar tentang akar sampai penjumlahan yang sebenarnya tidak perlu, kan kayak tidak masuk juga nantinya. Jadi di Alpha IC itu dia benar-benar kayak kita tahu, meski pasti soalnya tidak mungkin sama ya sama tesnya, tapi konsep besarnya itu, garis besarnya itu sama. Misalnya kita mau belajar tentang misalnya tentang saya lupa lagi istilahnya, tentang misalnya posisi duduk misalnya, atau di TIU ini maksudnya di TIU posisi duduk misalnya, atau penjumlahan pecahan misalnya, maksudnya kayak konsep-konsep itunya itu sama gitu. Jadi kita tuh tidak belajar hal-hal yang tidak perlu kita pelajari, tapi kita fokus ke hal-hal yang memang akan masuk nantinya di ujian ya. Jadi itu makanya pada saat tes CPNS 2024, wah langsung saya langsung kayak saya harus ikut TO-nya Alpha IC ini. Apalagi dia tuh TO-nya bagus banget ya, dia tuh punya paket-paketnya. Jadi misalnya kita tidak sanggup untuk ikut les privatnya di situ yang peratusan kalau tidak salah ya di situ untuk lesnya. Kalau kita bisa ikut tryout-nya saja gitu. Jadi tryout-nya itu 35.000 misalnya, sudah bisa 3 macam TO gitu. Jadi saya ikut di situ gitu, saya cukup terjangkau gitu kan, bisa ikut di situ. Kemudian saya ikut, kemudian saya tahu misalnya lihat hasilnya, saya lihat hasilnya, saya kurangnya di mana, saya kurangnya di bagian apa gitu. Kalau sudah saya lihat hasilnya saya kurangnya di bagian mana, saya nanti cari penjelasannya di YouTube gitu, tentang yang menjelaskan tentang apa yang kurang di situ gitu. Dan saya juga beli buku. Jadi saya juga beli buku dari bukunya dari sang tutor ya, buku. Sebenarnya menurut saya kalau di bukunya itu untuk kemudian kita belajar, bagus bukunya itu untuk belajar TIU sih. Kalau TWK-nya saya menurut saya enggak terlalu maksudnya tidak terlalu tidak terupdate lah ya TWK-nya, tapi TIU-nya tuh benar-benar bagus banget sih, bagus banget TIU-nya di situ, karena dia juga kayak memberikan cara perhitungannya itu yang kayak lebih ada cara lebih efisien gitu, maksudnya lebih simple tapi kita bisa dapat jawabannya. Misalnya kayak ada perbandingan kah, atau ada soal cerita kah misalnya, dia bisa cari kasih kita tips di situ, cara pengerjaannya gimana yang bisa kita tahu, misalnya tentang perbandingan senilai dan tidak senilai, caranya bagaimana gitu. Kita bisa tahu ini perbandingan senilai, ini perbandingan tidak senilai, dia tuh jelas di situ. Jadi menurut aku bukunya itu sangat bagus gitu ya. Terus kemudian jadi saya beli bukunya jauh sebelum memang terbuka pendaftaran CPNS 2024 gitu. Tidak jauh sekali sih, tapi kayak belum terbuka pendaftaran saya sudah beli ya, karena kalau pendaftarannya sudah terbuka dan kalian baru beli pada saat itu, PO-nya itu lama, jadi mengantrinya itu lama. Jadi kalau aku sih belinya itu jauh sebelum pendaftaran buka, tapi sudah versi yang update-nya gitu, sudah versi yang 2000 CPNS 2024-nya, karena dia itu memang cepat keluarnya ya bukunya gitu. Jadi dia ada visual store-nya juga, kalian bisa lihat di YouTube-nya sang tutor gitu, dia ada di situ, di linknya pasti di YouTube-nya untuk ke link di Shopee-nya bukunya gitu. Jadi aku beli itu juga. Kemudian dia harga bukunya tuh berapa ya, tidak sampai 200.000 sih, harganya 140-an 150-an pokoknya tidak salah. Dan menurut aku sih bagus bukunya untuk kita belajar TIU itu, menurut saya bukunya itu bagus gitu.
Ya kemudian ya tadi aku ikut tryout, aku ikut tryout di Alfais, aku juga ikut tryout di Viracun juga. Jadi semua itu tryoutnya tuh aku ikutin semuanya. Jadi tryout di berapa di Alfais, mungkin sekitar 20-an kali tryoutnya aku ikut, karena menurut saya yang paling berdampak ternyata pada yang kemudian bisa meningkatkan skor saya gitu, itu tryoutnya sih. Betul-betul tryoutnya itu memberikan apa ya, pertama kita bisa ukur kita tuh kurangnya di mana ya, setelah itu kita bisa cari tahu kita kurangnya di mana, kita bisa belajar lagi. Jadi kalau jadi itu yang ikut tryout itu penting sekali ya. Jadi saya seperti itu, bahkan satu hari itu satu kali tryout gitu. Jadi memang tryout itu penting penting. Dan kalau rekomendasi channel YouTube untuk saya belajar, kalau TWK menurut saya itu yang paling bagus ya, yang ini menurut saya sangat amat membantu, itu adalah channel dari Dedi Al-Ghazali. Dan wajar sekali kalau dia sampai trending dia itu YouTube-nya, karena itu beneran yang menurut aku, yang bahkan dia juga yang membantu aku dari CPNS 2023 sih, yang membantu aku bisa setidaknya pada saat CPNS 2023 tuh aku TWK-nya itu PG gitu kan, PG 65, pas itu aku dapat N70 pas 23, karena menurut aku beneran dari penjelasan dia itu sangat amat membantu. Ada motor lewat, beneran itu sangat membantu. Cara penjelasannya dia sangat rinci, sangat jelas caranya, dan dia juga memberikan kita motivasi sih. Mungkin klise gitu ya kalau kita bilang memberikan motivasi. Semuanya sangat ya, semua orang bisa kasih motivasi ya, iya memang sih gitu. Cuman dia tuh kayak kan pada ini kan momok yang paling dari CPNS 2003 dan 2024, momok yang bagian yang paling jadi apa ya, paling trending itu adalah TWK. Bahkan sampai ada istilahnya itu pada saat itu TWK adalah maut, karena banyak orang yang nilainya tinggi, sangat tinggi, bahkan ada yang 390-an ya nilainya, tapi dia tidak PG, dia tidak lulus karena apa, tidak PG TWK-nya. Jadi TWK pada saat itu memang jadi apa ya, jadi momok yang sangat mengerikan pada saat itu, karena banyak yang sudah ujian dan dia jatuhnya di situ. Dan memang TWK itu kita tidak bisa kayak cuman baca saja gitu baru kemudian kita bisa sudah pahami, karena dia itu benar-benar penelaran ya. Jadi kayak kita juga butuh penjelasan di situ, penjelasannya. Jadi menurut aku channelnya Dedi Al-Ghazali itu sangat amat membantu aku untuk memahami mengenai TWK. Jadi kalian kalau mau kalian kurang di TWK, tapi harusnya kalian merasa kurang sih, harus merasa kurang. Menurut saya tidak boleh merasa bahwa TWK saya sudah bagus di sini, tidak ya. TWK itu benar-benar harus belajar. Makanya kalau Tiu memang ada beberapa orang yang mungkin memang tidak perlu belajar karena dia memang sudah jago di situ, karena kan perhitungan dan segala macam gitu. Iya memang gitu. Dan tapi kalau TWK harus belajar sih, harus belajar. TWK itu memang benar-benar harus belajar sih, harus belajar. Setidaknya kalian tahu konsepnya apa, yang konsep yang apa ya, kayak TWK itu penelarannya itu kenapa kemudian dia jadi momok, karena di 5 opsi itu jawabannya itu sama semua, rasanya sama semua, kayak benar semua gitu seperti TKP, tapi dia masalahnya itu tidak seperti TKP kan ada skornya semuanya, tidak ada salah, dia itu tidak ada, dia ada skornya gitu, ada maksudnya hanya satu yang benar gitu, tapi kayak semuanya itu rasanya benar gitu. Jadi memang kalau kita tidak belajar konsepnya itu susah gitu. Jadi memang harus belajar di situ TWK ya. Kalian bisa belajar situ di Dedi Al-Ghazali itu betul-betul luar biasa sih cara penjelasannya gitu. Jadi kalau kalian mau belajar TWK, belajar saja di situ. Oke. Banyak sekali videonya dia di situ, kalian bisa pelajari di situ. Kemudian kalau TIU itu ya tadi ya, TIU itu sangat membantu itu kalau kita sering mengikuti tryout.
ya. TKP itu bukan hanya kemudian kita belajar bagaimana mengefisienkan waktu, dan itu yang mengefisienkan waktunya itu penting. Maksudnya kita tahu kita butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan itu. Jadi dan memberikan kita pembiasaan gitu, jadi kita tidak mudah panik gitu. Karena bayangkan kan soalnya 110 ya, soalnya 110 waktunya hanya 90 menit gitu. Jadi dalam satu soal itu kita tidak diberikan waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan satu soal gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu cara kita yang bagaimana itu supaya kita bisa atur waktunya supaya cukup untuk mengerjakan semua soalnya ya, tanpa harus mengabaikan TKP gitu ya. Karena ada beberapa kasus juga yang tidak lulus karena tidak PG karena TKP-nya kurang, padahal TKP kan semuanya ada skornya gitu, tapi karena waktunya sudah habis mungkin. Padahal ya, kalau kalian mau mendongkrak nilai itu, TKP itu sangat penting juga teman-teman. Jadi sebenarnya TKP itu juga perlu dibaca gitu, tapi kalau memang mepet ya biasa ada yang jawabannya saja yang dibaca tapi biasanya kurang nilainya. Makanya kalau kalian sering try out, kalian bisa tahu gitu cara manajemen waktunya kalian bagaimana. Karena saya jujur saja kalau misalnya saya itu pas saat try out ya, saya kemudian memahami ternyata memang TKP ada beberapa saya bisa skip di situ, tapi tidak boleh dari 10 soal yang saya tidak baca soalnya. Misalnya memang harus saya skip karena waktu saya kurang gitu. Saya tidak boleh 10 soal, tidak boleh lebih dari 10 soal yang saya tidak baca soalnya, karena kalau tidak bakalan sangat kurang nilainya dan tidak akan itu akan membuat nilai kita kurang. Meskipun kita PG, kalau nilai kita kurang juga ya untuk masuk ke perankingannya juga sulit kan. Jadi memang TKP juga penting caranya. Makanya TIU sama TKP itu kalian bisa optimalkan ya, ikut ikut tryout gitu ya. Jadi tryout yang paling saya rekomendasikan di Alfai sama Viracun gitu, bagus sih menurut saya. Itu keduanya TO-nya di situ saya optimalkan sih di situ TO-nya. Jadi kemudian kalau misalnya apa ya tadi yang kalau kita TO itu kan, kalau saya ya dari yang saya pengalaman saya TO, saya tahu saya harus kerjanya berurutan. Jadi saya kerja dari TWK dulu, kemudian sudah itu harus TWK nih, tidak boleh ada yang saya skip. Pokoknya saya harus jawab semuanya. Saya begitu kalau TWK, supaya saya tidak panik nantinya di TIU gitu. Ketika misalnya ada beberapa soal yang harus saya kerjakan di TWK, jadi TWK itu saya tidak ada yang saya skip, semuanya saya harus jawab di TWK, kemudian masuk ke TIU. Nah di sini di TIU beda gitu. TIU saya ada beberapa yang saya skip kalau saya rasa memang perlu di skip gitu, karena kayak perhitungannya panjang, misalnya tentang posisi duduk itu benar-benar itu kita butuh waktu banyak di situ. Atau misalnya ada beberapa soal yang analisisnya tuh lumayan susah, misalnya ada beberapa yang saya skip di soal deret misalnya gitu ya. Bahkan ada yang saya skip karena beberapa yang saya susah dapat polanya, itu saya skip juga. Tapi kalau misalnya memang kalian bisa dapat ya tidak usah skip, karena itu bukan soal yang perlu di skip sebenarnya. Tapi kalau saya posisi duduk itu sudah pasti saya skip, saya kerja terakhir ya. Jadi saya setelah itu saya pokoknya di TIU itu saya kasih dia maksimal 7 soal itu untuk saya skip, tidak boleh lebih dari itu ya. Jadi saya tidak boleh skip lebih dari 7 soal di TIU. Kalau 7 soal atau di bawah 7 soal saya masih boleh skip di situ. Jadi saya skip di situ misalnya sekitar 6 atau 7 soal atau 5 soal saya skip di situ. Saya kemudian lanjut ke TKP. Ya saya kerja TKP dan saya kasih waktu TKP itu, intinya saya harus kasih waktu tersisa sekitar paling kurang itu 15 menit untuk menjawab soal yang belum saya jawab tadi di TIU. Jadi saya begitu, saya kasih, kalau saya begitu sih pola kerja soalnya. Dan itu bisa beda-beda tergantung dari kalian gitu bagaimana, karena kan kita kan kadang-kadang kemampuannya beda gitu. Ada orang yang memang
yang dia kerja TIU duluan, ada juga yang kerjanya TKP langsung. Itu beda-beda tergantung bagaimana nyamannya kalian. Jadi kalian harus tahu nyamannya kalian itu dari kalian seberapa sering kalian kerja TO-nya itu gitu sih. Jadi saya di video ini saya cuman mau berbagi tentang TO-nya ya. Tadi kan channel saya sudah bagi tentang channel TWK ya di Dedi Al Ghazali. Kalau channel TIU itu kalian bisa lihat di Sang Tutor ya. Kalau channel Sang Tutor, kalau kalian mau belajar TIU itu bagus sekali juga penjelasannya. Kalau TKP itu tidak ada spesifik sih, saya pelajari TKP karena saya rasa saya lebih bisa belajar di TKP itu melalui TO sih kalau saya pribadi ya. Tapi ada beberapa channel YouTube yang bisa kalian tonton juga kok sebenarnya di TKP, tapi tidak ada spesifik yang saya bisa rekomendasikan kalau tiap TKP gitu. Kalau TW kata di Al Ghazali, kalau TIU Sang Tutor ya, itu menurut aku bagus untuk belajar. Dan yang paling penting adalah TO, try out, itu yang paling penting. TO di tempat yang tepat juga, seperti di Al Faiz dan Firacun. Itu menurut saya TO nya itu bagus sekali, soalnya update sekali dan terjangkau juga sih ya. Jadi itu aja sih mungkin di video ini. Nanti video selanjutnya saya mau berbagi lagi mungkin pada tips di SKB atau bagaimana gitu ya. Tapi ini aja karena sudah berapa menit videonya. Jadi itu sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.